Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Jimmy Ramdan Fadila di channel Cianjur Fly. Pada kesempatan kali ini, setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam virtual lewat channel Cianjur Fly ini, lewat konten-konten kita, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mensubscribe channel ini dengan sukarela, menunggu konten selanjutnya selama 2 tahun lebih. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Dan saya juga ucapkan permohonan maaf kepada kawan-kawan karena saya vakum terlalu lama. Selama 2 tahun lebih saya vakum terhadap pembuatan konten-konten di channel Cianjur Fly ini. Sebelum ke dalam pembahasan, seperti biasanya kita relaksasi terlebih dahulu dengan squat seperti biasa. Mohon maaf kawan-kawan, selama 2 tahun saya tidak ada membuat konten di channel Cianjur Fly. Pertama, itu dilatar belakangi dengan kesadaran saya akan komitmen diri saya di channel Cianjur Fly. Saya membuat channel ini dengan komitmen bahwa saya akan memberikan satu ruang diskusi ataupun satu ruang yang memberikan pemahaman serta pengetahuan baru kepada kawan-kawan semua. Komitmen saya itu kurang lebih seperti itu. Saya sadar dengan komitmen saya merasa bahwa diri saya tidak sanggup untuk memberikan hal-hal lain yang bersifat pengetahuan selain daripada pengalaman hidup saya sendiri. Sehingga dalam jangka waktu 2 tahun saya berfokus pada pendalaman pengetahuan dalam hasil analisa saya di lingkungan saya, di lingkungan sekitar saya. Saya juga selama 2 tahun berfokus pada pendalaman jejaring hubungan dengan orang-orang yang berkonsentrasi di bidang-bidang kehidupan kita. Banyak hal-hal di kehidupan kita yang sangat penting, namun kurang dipahami gitu, ataupun ditelaah oleh kita semua. Baik itu dalam lingkup sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga untuk mewujudkan komitmen saya terhadap pemberian satu ruang yang memberikan pengetahuan baru, itu dirasa oleh diri saya penting adanya hubungan yang baik dengan orang-orang yang berkonsentrasi di bidang tersebut. Sehingga dalam jangka waktu 2 tahun saya membangun jejaring dengan orang-orang random gitu, kawan-kawan yang memang mereka berkonsentrasi di hal-hal di kehidupan kita. Sehingga pada nantinya dalam channel ini saya bisa menyajikan hal-hal yang kompleks dalam pembahasan dan konkret dalam solusi. Nanti konten-konten yang akan saya tayangkan di sini ketika memang kita berbicara tentang lingkungan, saya akan berusaha untuk mendatangkan lewat hasil hubungan saya selama 2 tahun lebih. Saya akan berusaha untuk mendatangkan praktisi ataupun pegiat lingkungan, ataupun saya juga akan berusaha mendatangkan akademisi di bidang lingkungan, serta saya pun akan berusaha untuk kawan-kawan semua untuk nanti di dalam konten ini disajikan dengan nikmat. Saya akan mendatangkan juga orang yang membuat kebijakan dalam lingkungan, otomatis pemerintah kan, kawan-kawan. Ketika berbicara Cianjur, maka saya pun ketika berbicara lingkungan, saya akan berusaha juga membawa pemerintah di Kabupaten Cianjur untuk bersedia hadir di dalam pembuatan konten ini, berdiskusi bersama kita semua. Jadi selama 2 tahun itu kawan-kawan terasa banget gitu bahwa sulitnya untuk
secara semena-mena gitu kawan-kawan saya membuat hasil tulisan saya dibahas langsung. Ternyata memang itu pada akhirnya tidak akan memberikan satu ruang yang luas untuk kawan-kawan menelaah pembahasan saya, sehingga saya berusaha untuk membangun tadi kawan-kawan, membangun jejaring ataupun hubungan dengan orang-orang yang berkonsentrasi di bidang tersebut. Dirasa-rasa kawan-kawan ya, hal-hal tersebut memang sering kali kita perhatikan, namun tidak menjadi konsentrasi kita. Ketika berbicara lingkungan yang kotor ataupun ketika berbicara lingkungan yang banyak sampahnya, terkadang kita secara manusiawi ataupun spontanitas kita jadi pengen gitu kan, pengen memperhatikan. Namun karena memang keterbatasan pengetahuan kita terhadap hal tersebut, kita seringkali kembali menjadi acuh terhadap lingkungan yang banyak sampah tadi. Misalkan ketika kita juga sedang terjerat ataupun sedang bingung dalam masalah ekonomi, kita seringkali merasa bahwa memang ekonomi kita itu bermasalah. Kita menjadi peka terhadap ekonomi. Namun karena memang pengetahuan kita secara mendasar tidak memahami ekonomi secara pengetahuan, kita pun menjadi kebingungan secara praktek. Dan karena minimnya pengetahuan serta pengalaman kita dalam praktek pun, kita malah menjadi enggan untuk praktek. Nah, hal-hal tersebut dalam kehidupan kita memang sering terjadi dalam banyak hal gitu kawan-kawan, tidak ekonomi dan lingkungan saja. Bahkan ketika ngobrolin sosial juga kawan-kawan ya, ketika kita bahas itu sosial, banyak kan dalam diri kita sering mengamati masyarakat. Kok di masyarakat kelompok ini mas seperti ini, kok di masyarakat kelompok ini mas seperti itu. Kita terkadang membuat sebuah perbandingan dalam pikiran kita, namun kita tidak bisa membuat satu rancangan solusi untuk menyatukan antara kelompok A ataupun kelompok ini dan kelompok itu. Ketika memang kita merasa bahwa selalu terjadi permasalahan antar kelompok. Nah, karena keterbatasan pengetahuan terhadap hubungan sosial antar kelompok itu, kita seringkali yang awalnya pengen terlibat ataupun pengen memecahkan supaya kelompok A dan B itu tidak berseberangan misalkan dalam hubungan sosial, karena minimnya pengetahuan kita, karena kurangnya pengalaman kita dalam praktek juga, karena ketidaktahuan kita terhadap kebijakan yang mengatur juga, terkadang kita menjadi kembali lagi acuh kembali. Kita mementingkan hidup kita. Jadi seringkali kita karena pengen merhatiin satu kondisi, tapi pengetahuan dan praktek kita tidak mencukupi, terkadang kita malah jadi ya udah hidup kita. Nah, memang pada akhirnya hidup kita ya masing-masing hidup kita. Cuman ternyata hal-hal yang terjadi di kehidupan kita, bila mana kita bisa membuat solusi secara pengetahuan ataupun secara ilmu pengetahuan dan bisa dipraktekkan dengan sistematika yang baik, maka terkadang harapan kita yang menjadi cetusan pikiran kita bisa terjadi dan kehidupan kita yang tadinya pengen sendiri-sendiri yang masing-masing akan menemukan satu titik di mana ternyata berhubungan dengan orang lain pun tidak terlalu mengerikan, karena ketika memang hubungan itu diatur dengan satu sistem ataupun rancangan yang baik, ya tidak akan banyak problem yang muncul menjadi kemalasan untuk terlibat pada diri. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Balik lagi pada histori ya, histori dari munculnya Cianjur Pride itu konten ini. Komitmen saya bersama dua kawan saya dulu, saya pengen menciptakan satu ruang diskusi itu. Meskipun kan kalau misalkan kita berbicara diskusi offline tatap muka gitu kawan-kawan, keterbatasan waktu serta keterbatasan jarak yang harus kita tempuh bila mana kita ingin bertemu, itu memang menyulitkan gitu, terciptanya diskusi-diskusi secara langsung. Sehingga dengan kemajuan digital, dengan kemajuan teknologi, saya
lewat kemajuan teknologi ini, dengan adanya YouTube dan media sosial yang lain ya kawan-kawan, saya bisa menciptakan satu ruang diskusi ataupun satu ruang yang memberikan nutrisi lah kawan-kawan terhadap pengetahuan kita semua. Meskipun itu bukan diri saya yang ngasih nutrisi pemikiran ke kawan-kawan, tapi ya pemateri-pemateri yang saya akan undang. Saya pun akan berusaha untuk menghadirkan yang bagus-bagus gitu kawan-kawan. Jangan sampai kawan-kawan ketika memang lihat thumbnail di YouTube channel jadi fan, karena kawan-kawan udah tahu nih misalkan kenapa tokonya ini aja di malas, ya saya akan berusaha untuk mencari orang-orang yang memang kompetensinya itu kawan-kawan pun mengakui gitu, kawan-kawan. Secara sekut kecilnya itu Cianjur gitu, karena memang saya pun orang Cianjur. Meskipun yang saya pakai teknologinya itu saya di YouTube gitu. Itu kan YouTube juga Cianjur doang yang nonton. Cuman ini di latar belakang dari keinginan saya sebagai warga Cianjur. Seperti itu kawan-kawan. Thank you ya untuk kawan-kawan yang telah subscribe dari 2 tahun bahkan 3 tahun ke belakang. 2021 kan saya bikin channel ini. Saya ucapkan terima kasih ya kawan-kawan, karena kalian tidak membatalkan subscribe kalian. Saya akan berusaha semaksimal diri saya untuk menyajikan hal-hal yang menarik untuk kawan-kawan, menarik ditonton, bermanfaat juga untuk pemikiran. Mungkin itu ya. Kalau kembali hitung-hitung pembukaan kembali channel Cianjur. Saya Jibril dan Fadila dari Cianjur. Saya ucapkan terima kasih. Bila itu